Bab 61, Jaga sikapmu. Dua orang yang pernah menjalin rumah tangga tapi retak karena keegoisan laki-laki itu kini duduk berdua di teras rumah Ayumi. Setelah Dirga menanyakan kabar Dania dan mengajak berbicara sebentar sang anak, Dania langsung masuk ke dalam rumah karena tidak betah dengan sang ayah. Entah bagaimana ikatan mereka berdua, Dania merasa terasa asing dengan Dirga dan cenderung tak suka jika pria itu berkunjung ke rumahnya. Ayumi menatap lurus ke depan tanpa melirik sedikit pun mantan suaminya, apalagi yang telah diperbuatnya tambah membuatnya ilfil akan Dirga dan keluarganya. Tidak perlu berbuat yang bisa merugikan diri sendiri, karena perbuatanmu tidak akan merubah apapun. Biarkan saya bahagia dengan langkah saya sendiri, karena kata rujuk tidak akan pernah ada di antara kita. Kamu juga pernah bahagia dengan pilihanmu waktu itu sampai saya lelah membujuk Dania jika kamu memang sudah menikah dengan wanita lain sampai tidak ada waktu untuk sekedar mengunjungi Dania. Sekarang saya juga ingin bahagia dengan pilihan saya, jadi apapun yang kamu lakukan itu tidak akan merubah semuanya di mata saya. Tegas Ayumi berharap mantan suaminya itu mengerti dan tidak terus-menerus mengganggunya. Dan tolong jangan pernah libatkan saya atas perbuatanmu sendiri, saya tidak pernah menyuruhmu untuk melakukan hal konyol hingga hampir menghabisi nyawa kamu sendiri karena sudah lama kita telah usai. Hanya Dania yang memperjalin hubungan kita, bukan yang lain lagi. Sambungnya lagi tanpa menoleh ke arah Dirga. Pria itu tertunduk dengan perasaan hancur, bahkan bibirnya masih sedikit pucat akibat dohannya. Pengakuan Ayumi barusan membuat pria itu kian yakin sekarang, jika apa yang dilakukan beberapa hari yang lalu sama sekali tidak memberi efek apapun pada mantan istrinya itu. Padahal Dirga berharap Ayumi sedikit bersimpati atas apa yang diperbuatnya, tapi nyatanya memang sudah tidak ada rasa dalam hati wanita itu untuknya. Desir hari Dirga kian tak nyaman, hatinya kembali sakit dengan kalimat-kalimat yang dikeluarkan oleh Ayumi sangat menyayat hatinya. Mulutnya seakan terkunci untuk meyakinkan Ayumi bahwa sebesar apa rasa cintanya pada wanita itu. Dirga kehabisan kata-kata untuk menjabarkan seberapa luar biasanya rasa yang kini hadir di hatinya. Bahkan jika bisa menukar dengan apapun mungkin saja pria itu akan lakukan tanpa berpikir panjang. Kamu benar-benar tidak bisa melihat seberapa besar perasaanku padamu Ayumi, sungguh mata hatimu benar-benar tertutup atau rasa cinta yang aku tampakkan padamu. Lirih Dirga dengan suara lemah. Ayumi menghela nafas, saya sudah mempunyai suami, jadi saya rasa kamu dapat mengerti jika memang saya sama sekali tidak memiliki perasaan apapun dengan kamu. Seberapa kuat kamu mencoba menampakkan perasaanmu, maka saya akan tetap menolaknya. Saya rasa pembicaraan ini adalah yang terakhir, karena saya sudah memiliki suami yang perlu saya jaga perasaannya. Silahkan kembali ke rumahmu. Jika ingin bertemu Dania bisa di luar saja. Ayumi segera beranjak dari tempat duduknya masuk ke dalam rumah meninggalkan Dirga sendirian di luar rumah. Pria itu tampak bergeming dengan mata mengembun, tanpa mampu mengucapkan sepatah kata pun untuk menghentikan langkah Ayumi yang sudah tidak terlihat lagi. Di ruang tamu Ayumi dapat melihat orang tuanya yang tengah menunggunya. Mungkin saja mereka menunggu apa saja yang dibicarakan oleh Dirga dengannya. Ayumi langsung duduk bersandar dengan menghembuskan nafas berkali-kali. Wanita itu memijit keningnya yang terasa berdenyut nyeri. Menghadapi Dirga yang tidak ada kapoknya membuatnya pusing. Mungkin rencana kepindahannya nanti akan dia percepat dan tidak akan memberitahu pria itu agar tidak terus datang ke rumahnya nanti. Biar saja nanti dia yang akan membawa Dania keluar jika Dirga ingin bertemu dengan sang anak. Kenapa lagi Dirga? Ibu kira dia masih di rumah sakit? Tanya Farah dengan bibir mencibir. Farhan menyenggol lengan sang istri agar tak mengatakan sembarangan.
Farah melototkan matanya melihat sang suami. Memang begitu kan, siapa suruh mau Beatrice nuh diri? Dia sendiri yang rugi terus tidak dapat apa-apa. Heran ibu sama pemikiran anak itu, dia yang salah dia yang merasa tersakiti. Dasar aneh, geram Farah pada Dirga yang selalu mengganggu Ayumi. Bu tidak baik berkata seperti itu. Farah melirik sinis suaminya. Dia mengungkapkan kembali perasaannya. Ujar Ayumi membuat orang tuanya langsung menatapnya. Tapi aku sudah mengatakan pada Di jika apapun yang diperbuat tidak akan merubah apapun, aku juga sudah punya suami yang harus aku hargai. Sambung Ayumi lagi, Farah hanya manggut-manggut mengerti. Sudah jangan hiraukan dia, cepat minta Andre untuk pindah dari sini. Bukannya ibu mengusir kamu dari rumah kami sendiri nak, tapi jika seperti ini Dirga akan terus datang dengan alasan menemui Dania padahal ibu yakin jika tujuannya adalah kamu. Usul Farah yang diangguki oleh sang anak. Itu juga yang sedang aku pikirkan Bu. Balas Ayumi. Apa maksud kamu Mas? Wanita ini. Mira tak percaya dengan apa yang dilakukan sang suami. Haris tengah berdiri bersama dengan wanita dengan pandangan teduh. Dengan sedikit keberanian pria itu membawa wanita yang bermata teduh itu. Helaan nafas berkali-kali keluar dari mulut pria parubaya itu. Apalagi kini sang istri tengah menangis di depannya sambil berlutut dengan wajah memerah. Maaf Mira, hanya kalimat itu yang keluar dari mulut Haris. Kamu, tunjuknya pada wanita di samping sang suami, wanita macam apa kamu tega merebut suamiku? Apa tidak punya malu sampai merebut pria yang sudah beristri? Wanita itu tertunduk. Sebenarnya dia begitu kasihan dengan Mira tapi dia tidak dapat berbuat apa-apa. Ini bukan salah Aisyah, ini semua salahku yang memintanya untuk menjadi istriku. Bela Haris menggenggam tangan istri keduanya. Jadi namanya Aisyah. Namanya sangat bagus tapi tidak mencerminkan yang baik karena dia adalah pelakor. Mia bahkan meludah di lantai karena geram pada dua orang di hadapannya. Jaga ucapanmu Mira, aku sudah mengatakan jika Aisyah tidak tahu apa-apa. Aku yang memintanya pada kedua orang tuanya untuk aku nikahi. Haris dibuat kesal oleh istri pertamanya yang selalu menyalahkan Aisyah. Asyah memang tidak mengetahui apa-apa. Sebab wanita itu hanya bertemu dengan Haris ketika sudah melaksanakan ijab kabul, itu pun permintaan ayahnya yang kini tengah berbaring di rumah sakit. Haris yang tak sengaja menabrak ayah Aisyah, apalagi ayah Aisyah sudah sangat tua dan rentan membuatnya harus bertanggung jawab dan menikahi anak dari orang yang ditabraknya yang sekarang sudah menjadi mertuanya. Maaf Mbak. Sungguh aku tidak ada niatan untuk merusak rumah tangga Mbak Mira. Mohon. Asyah memegang tangan Mira tapi wanita itu langsung menepis kasar tangan Aisyah dan mendorong kuat hingga wanita itu terjungkal ke belakang. Jaga sikapmu Mira, jika kamu tidak ingin aku ceraikan. Bersambung.